Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhaq, NIM E 2018 22 27. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang potret perekonomian Indonesia. Potret perekonomian Indonesia ini pada triwulan 1 tahun 2020 melambat dan meleset dari perkiraan ekonomi produk domestik bruto atau PDB. Indonesia tumbuh melambat 2,97% year on year pada triwulan 1 tahun 2020. Terendah sejak triwulan pertama tahun 2001. Pada triwulan 1 tahun 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sebesar 5,7%. Relasi pertumbuhan di triwulan pertama ini meleset dari perkiraan pemerintah yang sebelumnya memasang proyeksi pada waktu triwulan 1 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 4,7%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini pada triwulan pertama ini sejalan dengan tren yang terjadi di seluruh dunia atau negara. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Suharyanto itu dalam paparannya mengatakan ekonomi beberapa negara dunia mitra dagang utama Indonesia mengalami kontraksi akibat pembatasan aktivitas atau kebijakan lockdown untuk mengendalikan penyebaran COVID di dalam negara maupun di luar negara. Jadi melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ini daripada tahun sebelumnya yang sangat tinggi, yang sangat pesat pertumbuhannya, itu dikarenakan adanya pembatasan aktivitas atau lockdown seperti proses ekspor impor dan proses pertumbuhan dalam negeri sendiri. Pada poin pertama, pertumbuhan dari sisi lapangan usaha. Jadi struktur ekonomi Indonesia ini dari sisi lapangan usaha tidak berubah. Sektor-sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan. Kontribusi sebesar 19,98%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,2%. Pertanian, kehutanan, dan perikanan itu sebesar 12,84%, konstruksi sebesar 10,7%, dan pertambangan dan penggalian itu sebesar 6,82%. Jadi dari sisi lapangan usaha, semua sektor secara year on year atau YoY itu masih mengalami pertumbuhan positif atau tidak menggerak meskipun pertumbuhannya melambat. Jadi pada masa-masa COVID ini pertumbuhan Indonesia tetap berjalan meskipun tidak setinggi pada tahun sebelumnya atau secepat pada tahun sebelumnya. Poin kedua yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran tersendiri, struktur ekonomi Indonesia ini juga tidak mengalami perubahan, yang mana penyokong utamanya adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 58,14% dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB atau investasi yang berkontribusi sebesar 31,91%. Pada triwulan 1 tahun 2020 ini, konsumsi rumah tangga memang tetap tumbuh tetapi melambat. Jadi di dalam COVID ini, masa ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tetap berjalan meskipun melambat. Secara year on year, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 tahun 2020 ini hanya 2,84%, turun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan 1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 yang sebesar 5,2%. Pada poin ketiga ini, meleset dari perkiraan. Meleset dari perkiraan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 2,97%. Meleset jauh dari perkiraan pemerintah sebelumnya. Jadi setelah wabah COVID-19 merebak, pemerintah menyadari ekonomi akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pada triwulan 1 tahun 2020 maksudnya, ekonomi kita masih berputar lebih kencang, yaitu kisaran 4,7% ya. Nah, ekonomi Indonesia baru sangat melambat pada triwulan 2 dan 3, yaitu masing-masing 1,1% dan 1,3%. Sedangkan pada triwulan 4 perlahan-lahan pulih dengan pertumbuhan 2,4%. Jadi di tahun ini pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 2,3%. Ini memang hanya salah satu skenario pertumbuhan yang dibuat pemerintah yang disebut dengan skenario buruk. Jadi skenario terburuknya sepanjang tahun ini pertumbuhannya itu hanya 0% sebenarnya, atau bahkan mengalami kontraksi alias resesi atau berada di ujung krisis moneter gitu. Kalau
apabila pandemi ini terus berjalan dan tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.